Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, shalom. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Dahsyat ya? Haleluya. Saya percaya setiap kita rindu untuk terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Khususnya berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini Bapak Ibu ya. Hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kita sama-sama menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah gini Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang menakjubkan. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menakjubkan. Pada hari Minggu Pak Ishak sudah menyampaikan pesan ini. Saya percaya setiap kita boleh menangkap, boleh meresponinya, boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Karena pesan Tuhan ini begitu penting di dalam kehidupan setiap kita. Ya, kalau kita perhatikan, berdasarkan pesan Tuhan ini sebetulnya gini, Tuhan sedang mengingatkan kepada setiap kita tentang pribadinya yang dahsyat. Amin Bapak Ibu ya. Ya. Lewat pesan Tuhan ini, sebetulnya Tuhan sedang mengingatkan, sedang mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita memiliki Tuhan, pribadi yang hebat, pribadi yang berkuasa di dalam kehidupan setiap kita. Dia maha dahsyat Bapak Ibu. Ya. Kita pernah belajar tentang peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya diterjang badai yang hebat Bapak Ibu. Ya. Bahkan Alkitab mengatakan bahkan perahu atau kapal mereka hampir tenggelam. Ya. Lalu di tengah kepanikan yang terjadi, Yesus bangun menghardik angin tersebut. Apa yang Alkitab katakan? Angin pun menjadi apa Bapak Ibu? Wow. Dan ketika murid-murid melihat itu, mereka takjub, mereka heran. Tetapi mereka mempertanyakan itu. Siapakah orang ini? Sehingga angin atau badai pun taat kepadanya. Ya, ini kan sesuatu yang luar biasa. Jangan sampai juga kita mempertanyakan tentang kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan sudah menyampaikan bahwa dia adalah pribadi yang hebat. Pribadi yang menakjubkan di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Ya. Ini juga Daud tuliskan di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 10 sampai 11. Ya, kita mau lihat bersama-sama Bapak Ibu ya. 1 Tawarik pasal 29 ayat 10 sampai ayat 11 kita melihat apa yang Daud sampaikan di sini. Dikatakan gini, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat 11 mengatakan gini, ya Tuhan punya mula apa? Kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan Engkaulah yang tertinggi itu. Melebihi apa dikatakan? Segala-galanya sebagai kepala. Daud sangat mengerti ini Bapak Ibu. Bahwa Tuhan itu besar. Bahwa Tuhan itu dahsyat. Tuhan kita menyadari ini. Tuhan rindu kita menyadari tentang siapa pribadinya di dalam kehidupan setiap kita. Nah pagi hari ini Bapak Ibu kita belajar kepada satu tokoh yang sangat luar biasa, Nehemia Bapak Ibu ya. Mari kita lihat ini yang mendasari pesan Tuhan dalam minggu ini. Nehemia pasal 9 ayat yang kelima. Nehemia 9 ayat yang kelima Bapak Ibu, tapi kita akan bacakan dari ayat 4 saja Bapak Ibu. 4 dan 5 ya. Kita sama-sama lihat di sini Bapak Ibu. Apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Ayat 5, ini yang menjadi penekanannya. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabneya, Serebia, Hodia, Sebanya, dan petanya orang-orang Lewi itu. Bangunlah dikatakan. Pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan yang mulia, yang ditinggikan mengatasi apa?
segala puji dan hormat. Katakan amin Bapak Ibu. Wow. Apa yang kita tangkap berdasarkan ayat ini Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan ada seruan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh umat-umat Tuhan. Melalui apa? Melalui doa yang mereka lakukan. Kita bisa lihat seruannya dikatakan pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Artinya kalau kita melihat ini Bapak Ibu, artinya mereka menyadari tentang keberadaan Allah di tengah-tengah mereka. Sebagai Allah yang maha dahsyat dan menakjubkan. Tidak berhenti kepada ayat itu saja Bapak Ibu. Ada ayat selanjutnya mengatakan terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan, mengatasi segala puji dan hormat. Ya, kita sudah mendengarkan penjelasan ini yang disampaikan oleh Pak Ishak Bapak Ibu di hari Minggu ya. Tetapi saya akan langsung kepada inti pesan Tuhan. Ya, ini Pak Ishak sudah sampaikan ya Bapak Ibu, tapi saya akan bacakan secara cepat buat setiap kita supaya sejalur dengan apa yang Pak Ishak sampaikan ya. Ini yang Tuhan tekankan bahwa Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan sebagaimana pesan ini dikatakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang menakjubkan. Ya. Bahwa apapun bagian dari kehidupan kita yang mungkin temboknya sudah dalam keadaan roboh atau hampir roboh atau dalam keadaan yang kurang baik. Pak Ishak banyak menjabarkan tentang wilayah keuangan, pekerjaan, usaha, hubungan dengan anggota keluarga, hubungan dengan pasangan yang mungkin kurang baik saat-saat ini. Bahkan disampaikan tidak ada ancaman. Ya. Mungkin dalam pelayanan kita yang mungkin sekarang sedang dingin Bapak Ibu. Sedang tidak panas, tidak dingin gitu, suam-suam gitu ya. Ini yang Tuhan tekankan gini. Mari fokus bukan kepada keadaan temboknya. Tentang semua yang tadi Bapak Ibu. Tetapi fokuslah lebih kepada Tuhan yang dahsyat. Ini yang kita sama-sama tangkap Bapak Ibu. Bukan fokus kepada tembok yang robohnya, bukan. Tetapi kepada Allah yang dahsyat yang kita sembah Bapak Ibu. Saya menangkap ini, waktu kita tidak fokus kepada Tuhan yang dahsyat, kita fokus kepada tentang keuangan kita, tentang pelayanan kita, mungkin yang sedang tentang keluarga kita. Tuhan bilang kita fokus kepada Tuhan yang maha dahsyat kok. Waktu kita fokus, saya percaya terjadi pemulihan di dalam kehidupan setiap kita. Dari sektor apa saja Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan setiap kita. Masalahnya gini, ketika Tuhan katakan fokus bukan kepada masalahnya, tapi fokus kepada Tuhannya. Mau gak kita memfokuskan pandangan kita hanya kepada Tuhan Bapak Ibu? Pak Ishak jabarkan dua hal secara cepat Bapak Ibu. Yang pertama adalah gini, yang Pak Ishak sampaikan, biarlah Tuhan yang menakjubkan ini ditinggikan atau disembah dengan cara yang menakjubkan pula. Nah, ini sama-sama kita tangkap Bapak Ibu ya. Yang kedua lagi nih, biarlah Tuhan dibuat takjub oleh apa yang kita lakukan. Hari Minggu ada banyak contoh Bapak Ibu, ya nanti Bapak Ibu tinggal dengarkan lagi di YouTube, catat lagi dan sebagainya. Ada banyak contoh-contoh yang membantu kita untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dalam minggu ini. Nah pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang lebar Bapak Ibu. Kita akan belajar satu hal pagi hari ini Bapak Ibu ya. Apa yang kita sama-sama tangkap? Ini yang sama-sama kita tangkap. Biarlah Tuhan yang menakjubkan ini menjadi pusat penyembahan dan pusat kehidupan setiap kita. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Biarlah Tuhan yang menakjubkan ini menjadi pusat penyembahan dan pusat kehidupan setiap kita. Saya mau tekankan gini Bapak Ibu. Satu-satunya, katakan satu-satunya. Ya. Karena kalau kita baca berdasarkan perikop ini Bapak Ibu, inilah yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Di masa kepemimpinan Nehemia. Bagaimana mereka datang menyembah Tuhan di tengah-tengah kesibukan dalam pembangunan tembok Yerusalem yang sudah roboh. Alkitab mengatakan, Alkitab mengajarkan kita jangan mendua hati.
Artinya Tuhan harus menjadi pusat penyembahan kita. Tuhan harus menjadi pusat dari segala kehidupan setiap kita. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Dalam hal apapun, mungkin dalam studi yang kita mungkin jalani saat-saat ini. Dalam berumah tangga Bapak Ibu, itu penting. Kalau Yesus bukan pusat dari semuanya, selesai kita. Kalau Yesus bukan pusat pernikahan, selesai kita. Kalau bukan Yesus yang menjadi pusat dalam pelayanan pekerjaan kita, kita selesai Pak. Kita selesai. Kita hancur lebur. Karena apa? Mengandalkan kekuatan. Di dalam Yakobus mengatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Pertanyaan saya gini Bapak Ibu, siapa yang menjadi pusat penyembahan kita saat-saat ini? Handphone kita? Hobi kita? Atau kesenangan-kesenangan kita? Itu yang menjadi pusatnya. Karena saya merenungkan ini Bapak Ibu, ada banyak orang-orang percaya tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pusat penyembahan dan pusat dalam kehidupannya. Contoh Bapak Ibu, hari Minggu waktunya ibadah, betul ya? Setuju Bapak Ibu ya? Kalau hari Minggu waktunya apa Bapak Ibu? Bukan jalan-jalan kan? Waktunya ibadah, tapi ada hari Minggu digunakan untuk apa Bapak Ibu? Iya itu Pak Ishak. Ini saya sudah catat juga ini. Sepedaan Bapak Ibu. Ada teman saya berdoa, semoga kamu lagi bersepedaan ketemu Tuhan tuh, saya bilang kan. Iya, seperti kayak Paulus dibutakan 3 hari, setelah itu sadar, lalu ibadah. Apakah mesti harus mengalami hal tersebut? Kan enggak kan. Diingatkan, ayo ibadah, waktunya ibadah ya ibadah. Aduh, tapi badan kurang segar, mesti sepeda-sepedaan dulu. Doa saya kencang sekali Bapak Ibu, Tuhan tolonglah. Ya, supaya ketemu sesuatu yang membuat dia sadar, oh iya, ini hari Minggu mesti ibadah. Ibadah itu bukan ibadah itu mesti seluruh keluarga Bapak Ibu. Ibadah itu mesti seluruh keluarga. Saya mau tekankan ini. Jangan ini istri ibadah, suami keluyupan Bapak Ibu. Aduh jadi kasar ini Pak, sorry ya. Anak-anak sedang melayani, orang tua gak hadir. Saya melihat itu ada sesuatu yang janggal. Saya bilang, Tuhan gimana ya? Ketika Tuhan sampaikan pesan ini, bahwa Allah kita itu sesuatu yang menakjubkan. Jangan sampai kita lupa loh. Karena ketika saya membaca tentang perikop itu, bicara tentang ibadah, penyembahan, kehadiran Tuhan. Ya. Bapak Ibu boleh baca, waktu bangsa Israel tidak setia, Tuhan tetap setia loh. Ada tiang api, ada tiang awan yang terus menyertai mereka, sekalipun mereka dalam pemberontakan. Tuhan gak tinggalin. Ya. Mari kita lihat dasarnya Bapak Ibu. Ayat 3. Dalam Nehemia pasal 9. Apa yang dikatakan? Ayat 3 mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama, apa Bapak Ibu? Pak Ishak sampaikan ini begitu jelas kemarin ya. Selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka apa? Mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Kita tahulah ceritanya nih Bapak Ibu. Di tengah-tengah kesibukan sedang pembangunan tembok Yerusalem yang sudah rubuh. Masih menyempatkan diri loh. Masih memberikan fokus untuk memberikan waktu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, beribadah. Alkitab mengatakan mereka sujud menyembah kepada Tuhan.
Mungkin di tengah-tengah kesibukan yang kita jalani hari-hari ini Bapak Ibu, jangan lupakan ini. Datang sama Tuhan. Tapi saya sibuk Pak. Kita ngomong sama gembala kita, Pak saya sibuk Pak, saya gak bisa ibadah. Loh kita bisa melihat dari ayat ini. Ada umat-umat Tuhan yang menyediakan waktu mereka. Bukan sisa waktu ya. Tapi menyediakan waktu untuk datang di hadirat Tuhan. Menyembah Dia, memuji Dia, meninggikan Tuhan dalam hidup mereka. Saya percaya Tuhan rindu kita lakukan yang sama Bapak Ibu. Di tengah-tengah kesibukan yang kita lakukan. Di tengah-tengah kepadatan pekerjaan yang kita lakukan. Ayo beri waktu. Saya tuh iri sama rekan-rekan, sama sepupu-sepupu kita Bapak Ibu. Mereka itu betul-betul tidak lupa loh itu. Untuk datang sama Tuhan. 5 waktu Bapak Ibu. Tapi berdasarkan pesan Tuhan ini, Tuhan sedang mengajarkan saya secara pribadi. Tuhan sedang berbicara kepada pribadi saya. Marbun, oi datang, lu datang, lu datang. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya catatan apa tidak. Ketika Tuhan bicara lewat Bapak Gembala. Saya punya catatannya Bapak Ibu. Tuhan ingatkan itu seperti kayak Tuhan mendepuk gitu. Oh ingat loh. Ibadah itu gak cukup. Hari-hari di tengah kesibukan yang kamu lakukan, kamu datang gak sama aku. Kan itu, Tuhan lagi ngomong itu sebenarnya. Jangan-jangan kita melupakan bahwa kita punya Allah yang menakjubkan. Tapi melalui pesan Tuhan ini Bapak Ibu, saya percaya ada pertobatan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ada pembaharuan yang terjadi. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Ayat 5 dan 6. Ada sesuatu yang saya mau tekankan di sini Bapak Ibu. Nehemia pasal 9 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabneya, Serebia, Hodia, Sebanya. Agak susah namanya Bapak Ibu, betul ya. Dan petanya orang-orang Lewi itu. Dikatakan gini. Bangunlah, kata ini yang saya mau sampaikan. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Ayat 6. Hanya engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tentaranya. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya. Dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu. Dan bala tentara langit sujud. Apa yang dikatakan Alkitab? Menyembah kepadamu. Kata ini yang kita sama-sama soroti. Kata bangunlah. Terjemahan lain katakan berdirilah. Bangkitlah. Ternyata kata bangunlah di sini menunjukkan tentang apa Bapak Ibu? Tentang sikap ternyata. Wow. Kata bangun di sini menunjukkan tentang sikap orang-orang percaya pada waktu datang menghampiri Tuhan. Nah, mengambil sikap itu bagian terpenting dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Ya, contoh Bapak Ibu ya. Contoh sederhana dalam hal beribadah. Ada sikap nggak yang kita ambil Bapak Ibu? Ada sikap nggak? Waktu kita datang ke rumah Tuhan kira-kira ada sikap yang kita bangun? Ada ya, betul ya? Kita pasti mempersiapkan segala sesuatu untuk datang ke rumah Tuhan. Saya nggak tahu ya, ada yang bangun tidur langsung naik kendaraan ke gereja. Nggak tahu ya. Ada sikap waktu kita memulai pujian penyembahan, ada sikap. Biasanya worship mengatakan mari kita angkat tangan, ada yang setengah tiang loh Bapak Ibu. Gini loh Bapak Ibu angkat tangannya. Saya pikir wah Tuhan. Karena saya sering ada di depan Bapak Ibu, pimpin pujian, kadang-kadang saya suka memperhatikan. Ya, makanya dengan sengaja kadang-kadang saya mengatakan mari kita tepuk tangan di atas kepala. Di atas kepala kan gini Bapak, betul ya? Di atas kepala ada yang gini Bapak ya. Itu bukan di atas kepala. Itu di bawah dagu Bapak Ibu. Ada sikap. Waktu kita menyembah, Pak Ishak sampaikan kemarin, ya,
Minimal buka mulut lah ngomongin Tuhan dahsyat gitu. Itu penyembahan tuh kaku banget Tuhan. Saya pikir. Ya saya bilang Tuhan tolonglah. Jangan sampai itu terbiasa di dalam kehidupan setiap kita. Ketika saya melihat tentang arti tentang sikap, saya pikir iya. Ada banyak orang-orang gak kagum sama Tuhan waktu datang. Ya. Angkat tangan aja mesti dikasih tahu, mari angkat tangan. Kalau kita sadar bahwa kita Allah, kita yang dahsyat Bapak Ibu. Gak perlu disuruh. Daud lakukan loh Bapak Ibu. Daud menari-nari. Daud melompat-lompat. Saya berdoa Bapak Ibu. Ada kegerakan Allah yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Waktu kita datang di rumah Tuhan. Dalam posisi sikap ini. Sikap hormat. Sikap kagum akan Tuhan. Saya percaya waktu kita pulang Bapak Ibu. Waktu bubar ibadah ada sesuatu yang berbeda. Waktu datang loyo Bapak Ibu. Pulang dengan loyo lagi, yakinlah itu. Waktu kita datang tidak punya sikap yang benar. Kita pulang dengan kelelahan. Waktu ditanya, kamu dapat apa? Enggak tuh. Kamu tangkap gak tadi firmannya? Tadi ngomong apa ya? Karena memang sikap kita beda gitu. Sama-sama kita Bapak Ibu. Biarlah berdasarkan pesan Tuhan ini. Membuat kita bangkit. Membuat kita mengerti. Bahwa Allah yang kita sembah. Bukan Allah yang biasa-biasa. Dia sungguh menakjubkan dalam kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa Allah yang kita sembah. Allah yang menakjubkan. 3 bagian ini secara cepat saya mau sampaikan Bapak Ibu. 3 bagian ini kita sama-sama tangkap secara cepat. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menakjubkan. Bagian A, 1A. Yang perlu kita lakukan adalah meninggikan Yesus Bapak Ibu dalam kehidupan setiap kita. Pak Ishak sudah jabarkan ini. Lewat apa kita meninggikannya? Sederhana saja. Lewat cara hidup kita yang berdampak. Katakan hidup yang berdampak. Alkitab mengajarkan kita menjadi garam, menjadi terang dunia. Artinya hidup kita harus jadi berkat. Itu saja Bapak Ibu. Karena lewat kehidupan kita nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Itu bagian A. Yang kedua, bagian B. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Ada lagi nih Bapak Ibu, melayani pekerjaannya. Ya. Bapak Ibu nanti lihat, tapi kita tidak akan bacakan Bapak Ibu ya. Nehemia pasal 8 ayat 6 sampai 8. Nehemia 8 ayat 6 sampai 8. Tetapi tidak dibacakan Bapak Ibu. Ternyata ada hal yang luar biasa yang tercatat di dalam ayat ini Bapak Ibu. Bagaimana Ezra membacakan kitab yang lain, mengajarkan kepada orang lain. Tentang apa? Tentang Taurat Tuhan. Tentang firman Allah. Bersaut-sautkan ketika firman dikatakan amin, amin. Itu dahsyat Bapak Ibu. Tetapi ada orang-orang yang lain mengajarkan, ada Yesua, Bani, Serebia. Mengajarkan Taurat kepada orang-orang lain. Artinya sedang melayani Tuhan. Kita ingat tentang perempuan Samaria di sumur Yakub Bapak Ibu. Perjumpaan dengan Yesus membuat hidupnya berubah. Dan menjadi apa? Menjadi kesaksian. Ada banyak orang-orang yang datang kepada Kristus. Waktu dia menyampaikan. Melayani Bapak Ibu. Katakan bersama-sama melayani Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu kita nangkap ini. Kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Bagian yang terakhir, yang ketiga, bagian C. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dari apapun yang kita lakukan. Ternyata Nehemia lakukan loh Bapak Ibu. Di awal-awal pembangunan tembok Yerusalem yang sudah roboh. Ternyata gini, Nehemia gak gunakan kekuatan sendiri. Yang pertama-tama dia lakukan adalah dia datang sama Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat gini, keberhasilan dalam hal membangun tembok Yerusalem itu bukan karena kuat dan gagah mereka Bapak Ibu. Bukan karena bisanya Nehemia dan rekan-rekannya, bukan. Yang membuat mereka berhasil adalah
karena pertolongan Tuhan. Ada di dalam Nehemia pasal 2 ayat 20 Bapak Ibu. Yang membuat berhasil adalah Tuhan Bapak Ibu. Jadi mari andalkan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan begitu menakjubkan dalam kehidupan setiap kita, mari andalkan Tuhan dari apapun yang kita sedang lakukan. Jadi satu hal ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu, biarlah Tuhan yang menakjubkan ini menjadi pusat penyembahan dan pusat kehidupan setiap kita satu-satunya. Tuhan Yesus memberkati.